Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Pagi Bu, jelas Bu. Oke, baik. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Puasanya lancar nggak? Baik Bu, lancar. Oke, alhamdulillah ya. Oke, teman-teman, pertama-tama Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu kalian untuk hadir pada kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau absen nih. Di sini ada Mbak Agil dan Mbak Nia ya. Coba kita, walaupun kita sudah mengenal, kita bolehlah ya memperkenalkan diri lagi. Dimulai dari Ibu ya, perkenalkan. Nama Ibu Farah Najwa Fadila. Kalian boleh memanggil Ibu Farah. Oke, selanjutnya boleh dimulai dari Mbak Nia. Perkenalkan Bu, nama saya Milenia Putri Ananda. Bisa dipanggil Nia. Oke, salam kenal ya Mbak Nia. Oke, Iya selanjutnya Bu. Mbak Agil. Ya Bu, perkenalkan nama saya Agresna Wulandari, biasa dipanggil Agil Bu. Oke, salam kenal ya Mbak Agil. Oke, Ya Bu. demi kelancaran kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai kegiatan dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, kegiatan kita hari ini dinamakan dengan konseling kelompok. Nah, sebelumnya ada yang pernah mengikuti konseling kelompok atau enggak, ada yang tahu enggak sih konseling kelompok itu apa? Belum pernah Bu, baru awal. Oke, oke, berarti baru pertama kali ya. Oke. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa isi konseling kelompok itu dan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini. Oke, konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang atau konseli, yaitu kalian, dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk pemecahan masalah pribadi yang dirasakan masing-masing anggota kelompok. Mengenai tadi apa cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok kita ini, yaitu masing-masing dari kalian nantinya diminta untuk mencoba mengutarakan perasaan kalian masing-masing. Baik itu perasaan senang, bahagia, sedih, atau perasaan gelisah, sakit hati, atau perasaan apapun yang kalian pikir dapat mengganggu kalian. Oke, sampai sini paham? Paham Bu. Paham Bu. Oke, nah nantinya setelah semua anggota di antara kalian ini nanti eh, mengutarakan pendapatnya atau perasaan atau topik permasalahan kalian, nah nanti kita pilih salah satu di antara kalian di mana nih, siapa nih yang paling urgent atau yang paling eh, mendesak untuk kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Gitu. Jadi nanti anggota kelompok yang lain bisa menanggapi dan mencoba membantu memecahkan permasalahan serta mencari solusi dari permasalahan yang menghambat atau mengganggu anggota tersebut. Jadi misalkan nanti kalian berdua menjelaskan apa menyebutkan topik permasalahan kalian, lalu nanti kita tentukan misalkan permasalahan dari Mbak Agil. Nah, nanti maka Mbak Nia sebagai anggota yang tidak menjelaskan permasalahan pada pertemuan kali ini lebih mendengarkan secara aktif, lalu memberikan solusi pada permasalahan Mbak Agil. Oke, selanjutnya coba dong
Apa sih alasan kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Dimulai dari siapa ya? Dari Mbak Nia boleh? Baik Bu, alasannya yaitu ingin terbantu terpecahkan masalahnya. Oke. Oke, apakah hanya itu? Iya Bu, itu dulu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Agil bisa menjelaskan alasannya mengikuti kegiatan konseling kelompok? Mungkin di sini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi keluh kesah, kayak gitu Bu. Oke, baik. Oke, selanjutnya Ibu mau tahu nih dari alasan kalian itu nih, apa sih tujuan dan harapan yang ingin kalian dapatkan dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Coba dimulai dari Mbak Nia lagi. Maaf Bu, bisa diulangin koneksi agak Oke, sedikit oke. buruk. Oke, tadi kan kalian sudah menyebutkan alasan kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ya. Nah, Iya lalu Bu. apa tujuan dan harapan yang ingin kalian dapatkan dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Ya tujuannya ingin menambah wawasan dan jauh lebih mengenal konseling kelompok itu apa sih Bu? Kayak gitu. Oke, oke. Oke, bagus. Selanjutnya, Mbak Agil. Iya Bu, supaya kita menambah teman, menambah wawasan. Juga di sini supaya yang kita permasalahan yang kita hadapi itu bisa dapat solusinya gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, memang seperti itu ya. Sebenarnya juga tujuan umum dari kegiatan konseling kelompok ini, yaitu dari semua kita masing-masing anggota dapat terlatih untuk mengeluarkan pendapat, sharing ya, terus memberikan ide-ide, mengajukan saran atau tanggapan atau usul, dan berusaha untuk dapat menerima dan menanggapi keadaan teman-teman atau anggota kelompok yang lain. Dan harapannya semoga tujuan dan harapan yang kita inginkan dan yang kita sebutkan tadi dapat tercapai dengan lancar. Amin. Oke. Amin. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan sedikit info bahwa dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok diperlukan norma atau aturan-aturan yang berasal dari kesepakatan bersama. Nah, di sini apakah ada yang ingin mengusulkan aturan apa saja nih atau norma apa saja nih yang harus kita taati dalam proses konseling kelompok ini? Ada yang ingin berpendapat? Siapa? Ya Bu, Oke, Mbak Agil, silakan. kita harus tetap menjaga kerahasiaan Bu ketika nanti ada teman-teman atau anggota kelompok yang sedang menceritakan keluh kesah dan permasalahannya, ya teman-teman yang lain kita harus mendengarkan dan juga kita harus tetap menjaga kerahasiaannya. Itu Bu. Oke, bagus sekali Mbak Agil. Apakah ada tambahan? Sudah Bu, mungkin bisa ditambahkan sama Milenia Bu. Oke, boleh. Oke, coba Mbak Nia, barangkali ada usul? Mungkin sama sih Bu kayak gitu, dan yang paling penting ya itu Bu, menjaga kerahasiaan. Oke, berarti hampir sama ya. Oke, Ibu akan menambahkan beberapa peraturan agar kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini dapat berjalan lebih kondusif dan lancar ya. Beberapanya yaitu yang pertama yaitu kesukarelaan. Kesukarelaan tentu saja kalian datang ke sini dengan sukarela, menceritakan permasalahan kalian dengan sukarela, tanpa ada terpaksa atau apa ya.
Lalu yang kedua itu terbuka. Kalian nggak perlu malu untuk menceritakan permasalahan kalian ya. Terbuka saja dan tidak perlu khawatir akan kerahasiaan dari permasalahan yang kalian ceritakan di sini. Lalu yang ketiga yaitu kerahasiaan, seperti yang disebutkan oleh Mbak Agil dan Mbak Nia tadi. Betul sekali kerahasiaan. Jadi dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, kita perlu merahasiakan apa yang kita bicarakan dalam kelompok ini. Jadi di luar anggota yang ada di sini, kita tidak boleh menceritakannya. Oke? Lalu selanjutnya yaitu terlibat aktif baik dalam memberikan solusi ataupun mendengarkan secara aktif. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, misalkan Mbak Agil yang menceritakan permasalahannya, lalu Mbak Nia harus mendengarkan aktif, terus memberikan solusi kepada Mbak Agil. Yang selanjutnya yaitu menghargai yang sedang berbicara atau berpendapat. Lalu selanjutnya lagi yaitu kalian perlu men-silent handphone kalian untuk demi kenyamanan kita bersama dan kita perlu on cam ya, on kamera. Lalu yang berikutnya kita tetap relax tapi santai tapi juga serius gitu ya, agar tidak terlalu tegang. Lalu yang terakhir, kalian jika ingin berpendapat atau ingin bertanya, kalian bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di bawah. Lalu meng-mute mic kalian apabila sudah selesai bicara. Nah, ini kan masih banyak ya yang masih unmute ya, masih. Jadi Ibu berbicara ada noise-noise gini. Nah, inilah yang harus diperhatikan agar tidak terjadi noise-noise atau gangguan ya ketika ada yang berbicara. Oke, apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, jadi apakah semuanya setuju dengan norma-norma yang sudah Ibu sebutkan tadi, atau ada tambahan lagi? Atau ada keberatan? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, baik. Untuk pemahaman kita, Ibu pengen tahu nih, coba Mbak Nia deh, coba tolong sebutkan kembali secara umum tadi aturannya apa saja. Barangkali ada kurang paham. Yaitu kesukarelaan, Bu, yang pertama. Iya. Yang kedua terbuka, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat terlibat aktif dalam berbicara, yang kelima menghargai pendapat orang, yang keenam itu tanggap, yang ketujuh men-silent handphone demi kenyamanan kita semua. Lalu kita santai tapi serius dan wajib on cam dan menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya atau berpendapat dan mute mic apabila sudah selesai, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Nia. Terima kasih sudah menyebutkan kembali ya. Oke, jadi ini yang on cam kan nih kelihatannya kayaknya Mbak Nia nih. Kenapa nih Mbak Agil nih belum on cam? Iya, Bu, mohon maaf, saya kameranya sedang rusak, Bu. Oke, Ibu maklumin ya kalau misalkan kalian mengatakan alasannya juga, Ibu tidak akan memaksakan. Oke, selanjutnya untuk sebelum kita memulai kepada sesi yang utama, yang inti, sepertinya kita Mbak-mbak ini agak kurang rileks dan sedikit tegang ya. Ibu ingin kalian ikutin Ibu, tegakkan duduk kalian, terus dalam posisi yang nyaman. Sudah? Lalu tarik nafas selama 3 detik, lalu buang nafas kalian secara perlahan. Nggak usah banyak-banyak, sebanyak 2 kali aja coba. Kita tarik nafas dulu, terus 1, 2, 3, lalu buang dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas, 1, 2, 3, lalu buang.
Oke. Lalu kalian luruskan tangan kalian seperti ini. Dua-duanya. Dua-duanya. Lalu kalian begini. Remas lalu megarkan. Remas, megarkan. Oke. Terus begitu sampai kalian merasa lebih rileks. Oke, gimana nih? Kalian udah lebih nyaman atau lebih rileks gitu? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, eh sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengingatkan sedikit bahwa kita di sini bersama-sama ya, memiliki salah satu tujuan yang sama, yaitu memecahkan permasalahan kita dan mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Dan dengan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama tadi, seperti terbuka, kerahasiaan, sukarelaan, jadi kalian tidak perlu merasa khawatir. Jadi rileks saja, anggaplah kita sedang ngobrol-ngobrol santai tapi serius gitu ya. Anggaplah kalian seperti curhat dan untuk mendapatkan solusi dari teman kalian. Oke, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Sudah, Gil.